Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar adik-adikku sekalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun kita masih dalam keadaan pandemi, tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan, dan berdoa kepada Allah semoga masalah pandemi ini cepat berlalu. Biar kita bisa kembali tatap muka. Karena apapun ceritanya, tatap muka itulah yang lebih dimengerti dalam hal pembelajaran. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa kita mulai bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Amin. Baiklah, pembelajaran kita hari ini adalah larangan pergaulan bebas dan zina. Di mana nanti setelah mempelajari ini, kamu bisa terhindar dari perbuatan pergaulan yang bebas dan perbuatan zina. Nah, materi kita minggu lalu yang untuk pertama adalah tentang kontrol diri atau pengendalian diri. Tentu ada hubungannya dengan materi kita ini. Nah, bagaimana kita mengendalikan diri kita supaya kita terhindar dari materi yang mau kita sampaikan ini. Oke, larangan pergaulan bebas dan zina itu apa sebenarnya itu zina? Nah, zina itu adalah hubungan layaknya seperti suami istri yang sah, tetapi zina itu hubungan layaknya seperti suami istri tapi tidak ada layak akad nikah, tidak ada akad nikahnya. Jadi seperti orang bilang pukul koboi begitu, bebas suka-suka. Nah, sesuai dengan firman Allah, Quran surah Al-Isra ayat 32 yang menyatakan wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Nah, artinya kata Allah, janganlah kau mendekati zina. Sesungguhnya zina itu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, mendekatinya saja sudah tidak boleh, apalagi melakukan perbuatan zina. Nah, tentu anak-anak ibu bertanya, yang mendekati itu yang mana-mana aja, Bu? Contoh, berpacaran. Nah, kalau anak-anak SMK ini saya larang berpacaran, tentu bilang ibu ini kuno, gak gaul. Masa gak pacaran sih ibu, gak laku lah. Nah, seperti itu. Kemudian apa lagi? Berduaan yang bukan muhrim. Nah, laki perempuan berduaan. Seperti kata Rasul, jika berdua ada yang ketiga. Yang ketiga itu siapa? Setan. Duduk dua-dua, cerita-cerita, lama-lama ngapa-ngapain. Nah, kemudian apa lagi misalnya? Sekarang sudah zaman canggih. Ada yang namanya Facebook, Twitter, ya mungkin anak ibu lebih tahu lagi apa namanya itu. Di situ semua bisa untuk menipu data. Bilangnya lah dia masih lajang, sementara dia masih sudah suami orang, sudah ayah orang. Nah, kalian masa remaja ini mudah tergoda, mudah terbuai. Kalau dibilang cantik rasanya wah, sehingga percaya dengan rayuan tadi. Nah, itu mengarah ke pergaulan bebas. Nah, kemudian dalam hal pergaulan, zina-zina itu macam-macamnya, bisa dari mata kita melihat, bisa dari lisan memperbincangkan hal-hal yang arah-arah yang tidak baik, atau barangkali menghayal. Maka gunakanlah HP-mu itu untuk hal yang baik. Jangan nengok film-film yang nggak ada, yang kurang bahan bajunya. Nah, nggak usah jadi seperti itu. Jadi gunakan HP itu untuk yang baik, sehingga itulah hal-hal yang menjauhkan kita dari perbuatan zina. Nah, kemudian selanjutnya macam-macam zina itu terbagi dua sesuai dengan Quran surah An-Nur ayat 2. Ada dua nih. Yang pertama zina muhsan. Apa zina muhsan itu? Zina yang dilakukan orang
apalagi sudah rumah tangga. Suami si A dengan istri si B berzina mereka. Nah, hukumannya sudah diatur Allah dalam An-Nur ayat 2, maka mereka berdua ini dirajam, dilempari batu sampai mati. Dirajam itu bagaimana maksudnya? Nah, digali lubang setinggi manusia itu, masukkan manusianya ke dalam, tinggalkan kepalanya, kita lempar sampai pakai batu sampai mati. Itulah kalau suami orang dengan istri orang melakukan zina. Nah, yang kedua, ghairu muhsan. Apa ghairu muhsan itu? Yang masih gadis sama masih lajang. Berzina mereka, maka hukumannya dicambuk sampai 100 kali. Setelah itu dia diasingkan keluar daerah ini selama 1 tahun. Nah, setelah setahun boleh kembali? Boleh diterima karena dia sudah menjalani hukuman. Nah, itulah pembagian dari zina muhsan. Zina ada 2 nih. Jadi yang mana dipilih? Gak ada. Nah, karena aku masih lajang, gak boleh. Oh, aku sudah bersuami juga tidak boleh. Dan gak ada bagaimanapun kita jangan berzina. Nah, bisa dipahami sampai situ? Oke, kita lanjut. Tadi udah hukumannya di ini An-Nur. Kemudian kita lanjut. Nah, hukuman tadi sudah ada. Ini tadi dari zina tadi. Nah, dampak negatifnya. Yang pertama, menghancurkan masa depan, itu sudah pasti. Kalau zina terjadi, siapa yang hamil? Perempuan. Siapa yang rugi? Perempuan. Bisakah perempuan besar perutnya sekolah? Tidak bisa kalau SMA. Tidak bisa di sekolah. Yang laki-laki bisa sekolah? Bisa. Perutnya tak besar, kecuali dipenjarakan oleh keluarga perempuan. Nah, apapun ceritanya nak, tetap kita perempuan yang paling rugi. Kau bawalah kemana-mana kau itu selama 9 bulan. Kemana kau berondong? Makin lama dia makin besar, bukan makin kecil. Masa depan berarti sekolah selesai. Nanti kau jadinya anak-anak punya anak. Nah, seperti itu. Kemudian merusak keturunan yang sah. Aturan kita si Anu bin ayahnya, si Anu binti ayahnya, ini nggak bisa. Kemudian apalagi berdosa, sudah pasti berdosa kepada Allah karena perlakuan kita salah. Dikucilkan di masa kakak, itu dampak sosial. Digunjing kita. Anak si Anu udah kayak gini, anak si Anu udah begini, kau tentunya tak berani keluar rumah. Di rumah aja, tapi tambah gemuk, yang gemuk turunnya aja. Nah, dampak yang paling panjang, efeknya jangka panjang adalah anak hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya. Dia dinasabkan kepada ibunya. Contoh, lahirlah misalnya perempuan, dan biasanya zina itu perempuan yang dibilang. Kenapa? Bertebongkar lagi kudis-kudis ayahnya yang lama itu. Lahirlah anaknya perempuan, besarlah, kan mau nikah juga, udah besar nanti dewasa udah gadis. Siapa yang berhak menikahkannya? Ayahnya tadi tidak boleh menikahkan dia. Kalau ayahnya itu yang menikahkan dia, maka pernikahan anak tadi tidak sah, maka berzina anak itu selama-lamanya. Kenapa seperti itu? Sudah diatur Allah. Anak hasil zina dinasabkan kepada ibu, berarti dia tidak ada hubungan dengan ayahnya. Memang kasarnya ayahnya itu ayah biologisnya, maafnya karena ada ayahnya itu lahir lagi. Tapi dalam agama itu bukan anak. Kenapa? Karena ada sebelum ayah mamanya akad nikah. Jadi harusnya nikah dulu baru hamil. Nah, anak itu nanti kalau kita anak baik-baik, insya Allah anak ibu ani anak baik-baik, maka siapa yang menikahkannya? Ayah kandungmu, ayahnya ayahmu itu walimu, adik ayah kandungmu, abang ayah kandungmu, abang kandungmu sendiri atau adik kandungmu yang sudah dewasa itu boleh menjabat tangan calon suamimu. Saya nikahkan, nah seperti itu. Tapi kalau anak tadi anak di luar hasil nikah, maka yang anak tadi itu tak bisa menikahkan dia. Yang bisa hanya wali hakim. Siapa wali hakim itu? Orang yang bekerja di kantor urusan agama. Padahal sebagai seorang ayah, kebanggaannya adalah menikahkan anaknya yang sudah dewasa. Kemudian jika nanti dia punya adik, laki-laki adalah adik si perempuan itu, tidak ada hubungan dia dengan adiknya. Tak bisa adiknya itu menikahkan dia. Atau lagi
Tapi meninggal ayahnya dahulu, dia tidak dapat harta warisan dari ayahnya. Itulah dampak negatif dari zina. Maka kita dilarang berbuat zina. Karena nggak langsung itu ke zina, pergaulan bebas itu. Nah, jadi kata Allah, "Wa taqrabu zina", jangan kau dekati zina. Mendekati saja jangan, apalagi melakukan. Nah, jadi hikmahnya pengharaman zina ini tadi dia menjaga keturunan dan sebagainya, menjaga kesucian manusia. Kalau kita suka hati kayak hewan itu, maafnya kan nggak ada anak siapa itu hewan itu, siapa ya? Ada sucinya. Kalau kita manusia, dipinang dulu, dinikahkan dulu, pakai acara dulu, pakai akad dan sebagainya. Itulah sucinya manusia. Nah, terpelihara penyakit dan sebagainya. Moral, kita anak terpelajar, kita sebagai agama sudah menghindarinya. Jauh di tempat maksiat, dekatkan diri kepada Allah, kerjakan hal-hal yang positif, cari teman yang baik, pilih dalam berteman. Kita semua boleh berteman, tapi kalau kita tengok dia salah, tugas kita membolong. Kalau nggak bisa kita bolong, minimal kita tidak seperti dia. Kita sama dia cuma say hello, jangan terlalu akrab supaya kita terhindar dari ini. Nah, saya rasa itu materi kita pada hari ini. Bisa dipahami anak-anak? Bisa dimengerti? Nah, ini gambar-gambarnya kalau mau apa? Sekedar dokumentasi, menjaga pandangan. Kemudian lagi, say no to pacaran. Ini yang paling di demo anak-anak ya. Kalau udah jangan pacaran, waduh, semana gitu ya. Kemudian gambar-gambar yang lain lagi barangkali. Ini dia busana dan sebagainya. Oke, jangan dekati zina. Nah, ibu rasa sampai situ aja bisa dipahami. Ada yang mau ditanyakan, Nak? Hal-hal perbuatan yang mendekati zina, bergaul sesuka hati, tidak ada batasan laki-laki dengan perempuan, duduk bersama, tadi mana mojok, berdua-dua, itu kan mendatangkan setan. Kemudian misalnya buka HP, putar film-film yang aneh-aneh, nontonnya pula sama laki-laki. Nah, bagaimana itu? Sementara laki-laki itu normal, apa nanti tak dibuat seperti yang di film itu? Nah, kemudian menonton tadi dengan mata, dengan pendengaran kita. Jadi sebaiknya dihindari hal-hal yang mendekati zina. Pacaran, kembali pacaran lagi. Nggak usah pala kita takut, kita tak laku. Jangan takut tak laku. Kamu sekolah belajar dari sarjana. Nanti kalau kamu udah berhasil, datang jodoh, datang orang melamar. Jangan takut nanti kita itu walaupun nggak ada. Bahkan yang marah dari kita pun ada jodoh. Karena Allah mengatakan manusia itu ada jodohnya. Jadi jangan takut. Jangan seperti dia bergilir 5 hari 5 pacarnya. Jangan. Nah, seperti itu dia. Jadi hal-hal yang tak baik dihindari. Oke? Bisa dipahami? Oke, nanti yang Ibu sampaikan tadi kita buat catatan supaya nanti di rumah dibaca kembali. Nah, dari yang kita pelajari tadi, ada yang bisa menyimpulkan, Nak? Oke, silakan. Buat suara yang saya terdengar kawannya. Karena zina tidak dinasabkan kepada ayahnya dan paling dari zina dengan selalu berbuat yang baik. Dekatkan diri pada Allah dan berdoa. Oke, jadi inti pembelajaran kita pada hari ini, larangan pergaulan bebas dan zina itu topiknya, maka kamu sebagai remaja jagalah dirimu. Pilihlah teman yang baik dalam bergaul,
jangan terlalu bebas, dengarkan nasihat orang tua, dan jangan lupa kerjakan sholat 5 waktu. Berdoa kepada Allah, semoga kita dihindarkan dari perbuatan yang tidak baik. Jadi tugasmu sekarang hanya belajar dan berdoa, capai cita-cita. Nah, saya rasa pembelajaran kita sampai sini dulu. Minggu depan kita lanjutkan kembali. Tetap jaga kesehatan, semoga kita sehat semua. Selain berdoa hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.